Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari pertama di minggu ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nats renungan kita hari ini adalah dari kitab Injil Matius, yakni satu ayat dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Khotbah Tuhan Yesus di bukit ini sering disebut dengan istilah yang sangat terkenal, yaitu Golden Rule atau aturan emas atau kaidah emas. Walaupun disebut sebagai Golden Rule, namun apa yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit ini sangat kontroversial. Karena tidak lazim dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tetapi saudaraku, seorang mantan Perdana Menteri India yang bernama Mahatma Gandhi sangat terkesan dengan khotbah Yesus di bukit ini. Dari khotbah Tuhan Yesus di bukit inilah Gandhi terinspirasi dengan apa yang diajarkannya dan dihidupinya, yaitu dengan motto ahimsa, yang artinya adalah nir kekerasan atau tanpa kekerasan. Karena Gandhi sendiri benar-benar menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, sehingga Gandhi sering disebut dengan istilah Christian no name atau Kristen tanpa nama. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jika Mahatma Gandhi yang tidak pernah dibaptis menjadi orang Kristen mengagumi ajaran Yesus dan menghidupinya di dalam kehidupannya, bagaimanakah dengan kita yang menamakan diri kita sebagai orang Kristen tentang ajaran Yesus dan khotbah di bukit ini, terutama untuk nats renungan kita hari ini. Nats renungan kita hari ini yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menurut hemat saya, ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin kita pernah juga mengutip ayat ini dan menjadikannya sebagai acuan ketika kita memberikan kata-kata penghiburan atau mungkin kata sambutan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin karena sudah tidak asing lagi bagi kita, sehingga dengan mudah ayat ini terlontar dari bibir kita tanpa kita harus memikirkannya. Namun, apakah benar-benar ketika kita mengatakannya, ketika kita mengucapkannya, lalu kita menghayatinya? Sebab jika Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang diinginkan oleh Yesus dari orang-orang percaya adalah agar lebih mengutamakan dan lebih mendahulukan
kerajaan Allah dan kebenarannya. Lebih mendahulukan kebenaran firman Tuhan di dalam kerajaan Allah itu. Tetapi saudaraku, justru kenyataannya, bukankah yang lebih kita utamakan, yang lebih kita dahulukan, yang lebih kita fokuskan di dalam kehidupan kita adalah kepentingan diri kita sendiri? Yang kita utamakan adalah kerajaan kita sendiri atau kebutuhan kita sendiri, sehingga kerajaan Allah begitu seringnya kita abaikan, begitu seringnya kita tinggalkan, bahkan ada yang tidak mempedulikan kerajaan Allah, ada yang tidak mempedulikan iman kepercayaannya, firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, sejatinya inti dari kehidupan kerajaan Allah dan kebenarannya adalah hidup itu sendiri. Hidup itu sendirilah sejatinya inti daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Sedangkan kebutuhan kita di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan tambahan atau merupakan suplemen di dalam kehidupan kita dari kehidupan yang kita jalani ini. Jika kita meninggalkan kerajaan Allah, maka kita telah meninggalkan inti dari kehidupan kita yang sejati. Lalu kita jadi lebih mengutamakan tambahan atau sampingan atau suplemen dari kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudaraku, janganlah yang lebih utama dan pertama kita belakangkan, tetapi yang dibelakangkan atau hanya sebatas tambahan atau suplemen, lalu kita dahulukan di dalam kehidupan kita, yang berarti kita telah rugi. Sebab dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang menyangkut dengan kebutuhan kehidupan kita ini akan ditambahkan kepada kita. Jadi inti yang utama adalah kerajaan Allah. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terutama dengan situasi kita yang kita hadapi sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 yang terus menghantui kehidupan kita sebagai momok yang menakutkan. Mari kita lebih mengutamakan dan lebih mendahulukan mencari kerajaan Allah dan ajaran kebenarannya. Percayalah, maka semua kebutuhan hidup kita akan ditambahkan. Karena memang hal itu hanya merupakan tambahan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan tinggalkan inti kehidupan yang sejati yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, yakni hidup dan berpegang, berpaut dan mengutamakan kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, serta mengingatkan kami agar lebih mengutamakan kerajaan-Mu, yaitu kerajaan Allah. Dengan mengutamakannya, maka Tuhan akan menambahkan dalam hidup kami segala kebutuhan hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah yang kami kejar dalam kehidupan kami ini adalah kerajaan. Agar kami jangan terfokus hanya di dalam kehidupan dunia ini, hanya sebagai tambahan
yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, namun menjadikannya menjadi inti dari kehidupan itu. Biarlah Tuhan, dalam hidup kami mengutamakan kerajaan, terutama dalam menghadapi COVID-19 yang masih terus meningkat. Bahkan pemerintah kami telah melaksanakan PPKM. Biarlah kami hanya berpaut pada firman, berpaut dalam kerajaan. Dengan demikian Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan segala kebutuhan kami, dan Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapa Sorgawi, kuatkan gereja yang kini sedang melaksanakan Satgas COVID-19. Biarlah Tuhan, gereja-Mu Engkau pakai sebagai tangan-Mu, menolong saudara-saudara kami yang terpapar virus corona atau COVID-19. Sehingga dengan demikian mereka kembali bersemangat, bersukacita, membuat tubuh mereka imun, dan kemudian mereka boleh sembuh. Segala apa yang diberikan oleh gereja merupakan bantuan atau dukungan, kiranya menjadikan mereka benar-benar berpengharapan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sembuhkan Tuhan saudara kami sedang sakit, baik yang terpapar oleh virus corona, yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat lain. Sembuhkan juga saudara kami yang sedang sakit oleh penyakit di dalam tubuh mereka, baik yang sedang menjalankan terapi. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, menghadapi situasi yang kami hadapi sekarang ini. Dengan pertolongan Tuhan, kami mampu menghadapinya, mengalahkannya, bahkan memenangkannya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Dengan pengampunan yang dari Bapa, doa kami layak naik ke hadirat-Mu, dan berkat-Mu tidak terhalang memenuhi kehidupan kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, yang sedang berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kuatkan presiden kami bersama dengan menteri-menteri maupun aparatur negara, hingga semuanya bergandengan tangan dengan rakyat memutus mata rantai virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dan biarlah hidup kami hanya di dalam naungan kasih setia Tuhan saja. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.